Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fitri. Selamat siang Pak Ya, Rojak. mohon maaf ya Ketemu lagi ya ini ya. mengganggu waktunya. Ya. Tadi kemarin sudah saya kabari Bapak karena ternyata saya melihat tuh hari ini jadwal saya disupervisi oleh Bapak. Iya. Okay. Ya, gini Pak Rojak. Seperti yang kami sampaikan kemarin, memang hari ini hari Sabtu nggih. Sesuai jadwal saya mengadakan supervisi ke Pak Rojak. Dan ini mungkin supervisi yang kesekian kalinya nggih. Iya. Agak berbeda Pak Rojak untuk supervisi kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya supervisi akademik itu kan untuk mengembangkan terutama pada kesempatan hari ini adalah kompetensi coachingnya. Jadi tujuan dari supervisi kali ini adalah saya ingin melihat bagaimana Pak Rojak ketika mengembangkan kompetensi coachingnya itu Pak. Perlu saya sampaikan Pak Rojak bahwasanya percakapan kita dalam supervisi ini ada 3 tahap ya. Tahap pertama adalah pra-supervisi. Ini bagian dari pra-supervisi Pak. Ya. Yang kedua nanti supervisi itu sendiri, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Dan nanti di pas supervisi itu sendiri, saya minta izin Pak akan mengamati bagaimana Pak Rojak melakukan coaching. Dengan siapa nanti coachingnya? Rencana saya dengan Pak Ali Usman. Oh iya Pak Ali Usman. Ya. Jadi malam Pak Ali Usman itu WA saya. Oh sudah dikabari ya? Sudah. Malah Pak Ali Usman memberikan kabar terlebih dahulu. Intinya Pak Ali Usman ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh iya. Nah, nanti kan di pas supervisi itu sendiri kan saya ingin melihat bagaimana Pak Rojak melakukan coaching terhadap Pak Ali Usman tadi. Ini Pak Rojak terkait dengan pra supervisi ada beberapa yang perlu saya tanyakan nggih kepada Pak Rojak. Yang pertama saya ingin tanyakan terkait kompetensi Pak. Dimana dalam supervisi ini ada 3 kompetensi ya. Yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi itu yang ingin dikembangkan, kira-kira Pak Rojak ingin mengembangkan yang mana? Nanti akan kami lihat Pak. Ya. Atau mungkin 3-tiganya? Tidak. Ya, coba nanti. Saya ingin tahu dulu Pak, agar nanti proses supervisi saya itu arah dan tujuannya itu jelas gitu lah. Monggo Pak. Jadi dalam proses supervisi kali ini saya berfokus kepada peningkatan kompetensi presence. Jadi kehadiran penuh. Iya. Bagaimana penilaian Pak Rojak terkait kehadiran penuh itu jika kita buat rentan Pak? Rentangnya berapa ya? 1 sampai 10. Lah, posisi Pak Rojak itu kira-kira posisi mana? Biar kami jelas nanti supervisi ini ada peningkatan atau pripun gitu. Menurut saya sekali ini rentang range ya, rentangnya itu di angka 5. 5 ya? Di tengah-tengah. Ini menurut saya pribadi. Nah, terus harapannya Pak Rojak? Harapannya meningkat di angka 7 mungkin. Wah, hebat ini. Enggak sampai 8 sekalian? Atau pripun? Proses berjalan. Ya mungkin nanti ke depan bisa angka 8, mungkin kan perlu ada latihan lagi, perlu membaca literatur, ya pasti itu referensi ya. Referensi. Terus nanti setelah supervisi itu sendiri masih ada namanya pasca supervisi Pak Rojak, dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang itu bagian dari refleksi mungkin. Ya. Dan mungkin pemacu semangat agar Pak Rojak nanti dari poin berapa tadi? 5 ya? Ya, 5. Harapan saya tidak 7. Harapan saya sampai 8 nanti Pak. Ya kita coba dulu nanti. Butuh waktu pastinya. Butuh waktu. Itu Pak Rojak. Siap. Ya, nanti saya akan melihat bagaimana Pak Rojak melakukan proses coaching ya terhadap Pak Ali Usman. Ya. Pak Alinya sudah dihubungi ya? Sudah. Ya, saya nanti sampaikan ke Pak Ali Usman, minta izin saya melakukan supervisi ke Pak Rojak, tapi ingin melihat juga bagaimana proses coaching antara Pak Rojak dengan Pak Ali Usman. Oke. Saya nanti duduk sebelah mana coba? Boleh duduk di sana juga boleh, atau duduk di sini juga boleh. Tergantung Bapak mau enaknya. Insya Allah nanti saya duduk sini aja. Saya nanti cuma mendengarkan saja dan akan
apa istilahnya mengambil poin-poin yang akan saya tanyakan terkait proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rojak dan Pak Alus, Mas. Siap, terima Itu kasih. ya Pak Rojak, saya akan duduk di sana. Terima kasih Pak Rojak. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ali. Siang. Mas, ini dengan Ini Pak Fitri Wahyudi. Saya melakukan supervisi ke Pak Rojak. sibuk Pak. Enggak juga sih. Ini Sibuk. ini bagian Sibuk enggak maksudnya kalau sibuk nanti dilanjutkan khususnya. Oh, tidak, tidak. Ini gini Pak Ali. Sebelum kita lebih lanjut, ini ada Pak Fitri. Pak Fitri Wahyudi Pak nama Fitri lengkapnya. Wahyudi ingin melakukan supervisi akademik dengan saya. Jadi Pak Fitri ini melakukan pengamatan observasi dengan apa yang saya lakukan berkaitan dengan kompetensi coaching saya. Oh begitu. Jadi tidak ada ya. Tidak. Oh ya. Pak. Jadi saya bisa feel free nih nanti. Feel free. Sama saya. Oke. Oh ya, santai saja karena yang dinilai Pak Fitri itu saya. Oh gitu ya. Jadi saya. ya, nanti untuk masalah kedepannya jenengan bisa free, bebas saja sesuai dengan apa yang ingin jenengan sampaikan. Tidak ada hubungannya dengan Pak Ali Usman. Oh siap. Ya, gitu. Termasuk permasalahan yang saya sampaikan Ya, nanti tidak ada. bersifat rahasia Pak ya. Gini. Gitu ya. Yang pendengar saja. Oke ya. Jadi masanya ini kan ya masalah pribadi tapi cuman harapannya sih ini ada apa asas kerahasiaan gitu. Oke. Jadi Pak ya. Jadi gini Pak Rozak, tadi malam itu kan saya japri jenengan. Saya mau telepon nggak enak, tapi kalau japri nanti bahasa tulis jadi apa namanya istilahnya miss antara bahasa tulis dengan bahasa lisan beda Pak. Jadi saya itu kan di semester ini itu kan dapat ini Pak, dapat tugas tambahan Pak, dari sekolahan, yaitu menjadi wakil pembantu kepala sekolah bagian kesiswaan, tapi kesiswaan duaan, jadi pembina OSIS begitu Pak. Nah bagi saya itu kan hal baru, jenengan tahu sendiri ya, kita kan tinggal di sekolah besar seperti ini. Saya yakin permasalahannya juga kompleks. Utamanya ini Pak, dalam mengondisikan siswa. Jadi kalau di pembina OSIS itu kan awalnya saya dulu ketika jadi guru biasa melihat teman-teman yang jadi mendapat tugas pembina OSIS atau wakil kepala staf bagian kesiswaan itu kan saya melihatnya sih fine saja. Tapi ketika saat ini saya mendapatkan tugas itu rasanya berat sekali. Berat Pak, berat. Jadi sudah berjalan baru 2 bulan ini. 2 bulan ini saya mulai timbul permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan-permasalahan baru yang membuat saya itu agak gimana ya. Jadi saya fokus mengajar pun mulai buyar karena kegiatan-kegiatan itu Pak. Oke, berarti karena adanya tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, Betul. ini membuat suatu rasa yang gelisah kepada Pak Ali Usman. Betul, Nah, Pak. kira-kira harapan dari Pak Ali Usman untuk dengan adanya tugas tambahan yang baru ini sebagai pembantu kesiswaan atau pembina OSIS berarti Pak? Iya betul, benar. Harapannya gimana Pak? Ya harapannya sih begini ya, yang namanya tugas itu kan sebuah tanggung jawab. Memang dalam sebuah organisasi wajib hukumnya untuk melaksanakan, apalagi tugas itu adalah tugas dari atasan. Itu kan dalam rahasia jabatan harus dilaksanakan. Tapi di sisi lain saya juga punya tugas untuk mengajar itu Pak. Nah permasalahannya itu sebenarnya gini Pak. Jadi setiap hari Senin kita itu kan melaksanakan upacara bendera Pak. Iya. Upacara bendera. Kita tahu siswa kita itu kan ada 800 sekian, 800 sampai 900-an siswa. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya tuh setiap hari Senin tuh datang termasuk paling awal jam 6.30 sudah sampai sini. Kemudian menyiapkan lapangan ya termasuk sound system pengeras itu.
kemudian menyiapkan petugasnya. Kadang petugasnya masih datangnya nanti jam 7 lebih 5, padahal jam 7.15 itu harus sudah fix Sudah ready. baris ya gitu. Terus ada bel, anak-anak baru itu bel masuk ya, jam 7.15, anak-anak itu menata. Lah menata ini kadang kan saya harus lari ke sana, ngoyai satu-satu itu ya, kelas itu. Dioyai setelah sampai di lapangan, saya membariskan. Anak-anak itu nggak langsung baris. Mereka masih bergerombol, ada yang di teras, ada yang di bawah pohon. Saya teriak-teriak, bahkan saya butuh waktu 5-15 menit untuk menyiapkan fix siap untuk upacara. Lama berarti Mas. Lama Pak. Jadi permasalahannya satu itu. Yang kedua, mohon maaf nih ya. Hanya saya sampaikan ini rahasia ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini Pak, jadi ketika saya menyiapkan seperti itu, terus dibantu beberapa guru itu kurang. Intinya apa namanya, guru-guru yang lain wali kelas itu kan nggak ada yang turun. Taunya anak-anak sudah siap langsung ikut itu. Nah keinginan saya itu Bapak Ibu guru yang ada di sini juga peduli terhadap mempersiapkan itu. Jadi tidak dibebankan kepada, maaf ya ini ya, bukan saya sok penting, kepada pembina OSIS atau kesiswaan saja. Tapi peran guru juga harus ada. Guru-guru yang lain seperti itu. Dan itu minim, hanya ada beberapa guru lah itu. Paling guru BK yang membantu di bagian depan. Kemudian ada beberapa wali kelas yang kelas-kelasnya dekat, yang kelasnya jauh sana, wah kacau itu. Nah seperti itu Pak. Berarti kalau saya menilai permasalahan Pak Ali ini kompleks ya. Iya Pak. Dimulai dari permasalahan tugas tambahan dengan proses pembelajaran, betul, sampai tugasnya Pak Ali sebagai pembina OSIS itu harus menyiapkan dalam rangka persiapan upacara. Itu Pak. Nah itu, nah ini kadang saya itu berpikir Pak, bagaimana supaya Bapak Ibu guru itu punya istilahnya apa ya, sense of belonging, artinya rasa memiliki terhadap ini loh. Ketika upacara itu, event ini ada bukan event siswa saja atau eventnya kepala sekolah dengan kesiswaan, bukan, tapi event semua warga sekolah harus terlibat. Ya, termasuk ya maaf penjaga apa itu tukang kebun. Kadang kan pernah itu terjadi, upacara sudah fix mulai, itu halaman belum siap, itu masih kotor dengan daun-daun. Wah ini kacau. Apalagi pas bulan apa musim penghujan itu, utuh nggak saya Pak. Wah ini kan jadi harapannya itu punya sense of belonging, itu bersama-sama seperti itu. Nah kemudian tapi ketika saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru itu ada rasa ketakutan. Ya terserah jenengan tahu sendirilah sekolah kita itu kan begini. Jadi banyak guru-guru yang senior lah, yang sepuh-sepuh itu. Sedangkan saya kan jenengan tahu sendiri, saya kan masih muda ini. Jadi kalau mau apa ya, menyuruh atau minta kepada beliau-beliau yang sudah sepuh itu kan nggak enak. Nanti kekhawatiran saya lagi itu kalau dikatakan begini, Pak ini nggak jadi pembina OSIS, kita kan, ini kan ya, menyakitkan Pak ya. Iya betul. Seperti itu. Terus kadang saya itu mau menghadap kepala sekolah. Nah, saya juga takut lagi nanti kalau menghadap kepala sekolah saya laporkan seperti itu, dikiranya saya cari muka seperti itu. Terus itu penilaian dari teman-teman, kekhawatiran penilaian teman-teman pada saya, tapi penilaian yang lain nanti kepala sekolah punya asumsi mosok kayak gawean ngono wis berumuh kan gitu apa. Nah ini kan jadi di hati itu dilema, serba nggak enak. Nah ini saya tuh masih mikir apa yang harus saya lakukan gitu Pak Raja. Oke, berarti Pak Ali dari beberapa permasalahan ini ingin menemukan solusi apa yang ingin Pak Ali selesaikan. Mbak.
Ya, dimulai dari tadi, ditambah lagi tadi rasa ketakutan dengan Bapak Ibu guru yang kekhawatirannya senior. betul Nah, khawatir lah intinya, bukan ketakutan tapi khawatir lah. khawatir. Kalau menurut saya itu kemungkinan itu kan mungkin dari rasa diri Pak Ali sendiri, perasaan Pak Ali sendiri yang memberikan penilaian terhadap guru-guru senior. Ya bisa jadi demikian Pak, tapi cuman Nah, gini, ibarat orang Jawa, wong Jawa ya Pak ya, wong Jawa kan rasa ewoh pekewoh, penak ra kepenak itu kan mesti muncul terus. iya, Saya yakin jenengan juga pernah mengalami iya, seperti itulah. betul. Ketika kita, mohon maaf, apalagi kalau misalnya jenengan kalau dari alumni sini itu melihat Bapak Ibu guru yang pernah mengajar jenengan, pernah nyucup ngelmune, itu kan kita justru Iya, gak betul. enak meh ngongkon, Pak, tolong iwangi Pak, kan gak enak. Nah, tapi kan ya gimana, makanya kalau dikatakan apa ya, susah juga sih Pak, intinya ya dilema tadi. Iya. Begitu. Nah, itu kemudian kalau misalnya saya punya ide mau tak buat piket gitu ya, saya kan saya juga ingin berkoordinasi dengan kesiswaannya juga, wakil kepala sekolah kesiswaan itu. Saya mau coba untuk berkoordinasi. Bagaimana kalau misalnya buat regu piket setiap hari Senin itu yang bertugas untuk ngoyai anak-anak itu siapa saja ya, kita libatkan lah banyak orang. Artinya kalau misalnya dengan demikian apakah ini bisa bekerja optimal atau tidak kan begitu. Betul. Kalau kita hanya mengandalkan kesadaran diri itu kan kayaknya sudah, itu kan mestinya kewajiban kita bersama sih. Iya. Karena kita tanggung jawab kita sebagai seorang guru ya. Betul, Nah, itu jadi Pak. harus rasa underbay ini untuk mengembangkan Iya, sekolah underbay itu ini. yo tanggung jawab bersama kan gitu. Betul ini. Oke, tapi kalau saya menilai Pak Ali itu dari apa yang rencana aksi Bapak kaitannya ingin mengadakan kegiatan piket dan mengadakan koordinasi dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu sudah luar biasa Pak Ali. Tinggal mungkin dari apa namanya, dari rencana jenengan itu tinggal aksinya mungkin ya. Menurut Iya. saya ya, berarti tinggal aksinya. Iya betul. Tapi kira-kira dari minggu-minggu ini atau kapan aksi tersebut yang harus Pak Ali lakukan? Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Tadi saya latihan dengan anak-anak itu belum jadi. Mungkin hari Senin nanti biar apa, hari Senin kan tetap terjadi ya. Sebentar. Kayaknya nanti ada briefing itu hari Kamis tanggal berapa itu kan, kayaknya rencana ada briefing itu terkait dengan STS. Nanti hari Rabu saya akan coba berkoordinasi dulu dengan kesiswaan. Ya Rabu ya. Ya hari Rabu itu nanti kesiswaan, biar nanti hasil koordinasi saya dengan waka kesiswaan nanti disampaikan di hari Kamis. Karena nanti di hari Kamis pada saat briefing nanti disepakati untuk dibuatkan piket. Nanti hari Sabtu saya akan berusaha untuk membuat kelompok piket per hari Senin itu. Misalnya Senin pertama siapa, kelompok 1, Senin kedua, pekan kedua, kelompok 2, dan seterusnya. Itu nanti di hari Sabtu sudah selesai clear, nanti sementara ya langsung saya foto, saya kirimkan ke WA grup sekolah itu. Biar hari Senin berikutnya, jadi hari Senin pekan depan itu sudah terrealisasi. Itu harapannya. Terus yang kedua, nanti untuk koordinasi dengan petugas kebersihan ya tadi ya, itu kan kadang terjadi ya. Nanti coba saya akan koordinasi dengan kepala tata usaha. Kepala tata usaha itu selaku kepegawaian di sekolah kita untuk memberikan penegasan tugas pokok yang teman-teman kebersihan itu bagiannya di bagian mana itu, pokoknya hari Senin harus clear saya banyak itu, saya sering kali tiap hari Senin tuh tiap pagi mesti yang dekat-dekat itu kelas depan itu mesti saya minta, nah bersihkan dulu. Wah, padahal itu anak-anak ya kadang kan ya bisa mau, kadang ya pakai grundel itu. Gitu. Itu nanti saya tak
mencoba berkoordinasi dengan kepala TU. Terus apa lagi ya? Mungkin itu coba. Saya ada lagi nggak ya? Oh ya. Dan ini mungkin supaya anak-anak itu tertib ketika melaksanakan upacara terasa hikmat itu kan. Jadi mungkin nanti saya akan sampaikan juga kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk membagi sekalian yang berdiri di belakang anak-anak. Nah, jadi gitu. selain mengawasi anak-anak supaya tertib juga memberikan pertolongan pertama pada siswa yang pingsan itu. Wah. Yang di belakang jadi petugas PMR berarti. Nah, semacam itu. Jadi selain ada PMR, maka didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Nah, seperti itu ya, benar itu. Itu Pak Rozak. Oke, jadi kalau saya menilai Pak Ali itu sebenarnya adalah salah satu orang yang paling disiplin ya. Pantas saja. Enggak juga lah. Enggak juga seperti itu. Ini pantas saja dari Bapak Kepala Sekolah mempercayai Pak Ali sebagai pembantu wakil kepala sekolah, pada khususnya sebagai pembina OSIS. Ini menurut saya itu adalah tepat sekali Pak Kepala Sekolah memberikan tugas tambahan kepada jenengan. Kira-kira dari apa yang telah disampaikan Pak Ali tadi sudah banyak sekali ya. Kalau saya menilai itu Pak Ali sudah memberikan refleksi juga terhadap diri Pak Ali sendiri. Betul. Sudah memberikan penguatan, ya toh. Ya, sehingga ini sudah apa namanya itu sudah merujuk kepada harapan Pak Ali sepenuhnya. Nah, tinggal rencananya mau direalisasikan atau tidak, kan gitu. Ya tentu ya direalisasikan. Realisasikan ya. Sekalian nanti anu lah Pak, nanti ya Pak Roja kan terlibat juga itu, nanti meminta bantuannya lah. Oke. Untuk menata anak-anak ya. Siap. Jadi seperti itu. Siap, oke. Berarti oke, itu ya saya sebagai apa ya? Juga sebagai seorang guru ya harus berkewajiban juga penuh seperti Pak Ali. Ya walaupun saya tidak sebagai tugas tambahan seperti Pak Ali ya, saya harus mengimbangi Pak Ali ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi terima kasih nih Pak Rozak sudah meluangkan waktu ya. Betul. Meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Saya juga lega sudah apa. Tapi bener ya, nanti tolong cerita saya dirahasiakan lah. Nanti ya saya yakin nanti menjadi rahasia umum. Tapi sementara ini dirahasiakan. Ya, saya nanti menjalankan rencana saya dulu dengan koordinasi tadi yang seperti saya sampaikan itu. Ya semoga nanti ke depan sekolahan kita itu makin berjaya. Tetap dipercaya oleh masyarakat dengan pendidikan karakter yang baik, seperti apa namanya, upacara itu kan menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme begitu ya. Walaupun sederhana tapi ini Pak Rozak sudah mau ngajar ini. Ini ada jadwal lagi sebenarnya. Gitu ya. Dengan Pak Fitri ini sudah menunggu ya. Iya. Tapi terima kasih Pak ya. Iya, enggak apa-apa, santai aja. Oke, saya sangat lega. Yang penting gini Pak Ali, mohon maaf ya, sedikit sebelum kita ada penutupan. Betul ya. Mungkin kan tadi yang rencana Pak Ali tentang rencana aksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut kan akan dilaksanakan di kemudian hari. Betul. Ya mungkin nanti kita perlu ngobrol lagi lah. Siap ya. Nanti nanti kita selesaikan permasalahan bersama-sama. Ya toh, nanti kalau jika ada suatu permasalahan yang sekiranya perlu ada tindakan, ya toh, nanti kita sebagai guru juga harus bertanggung jawab bersama. Siap Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Ali ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf agak lama Pak Fitri ya. Begitu. Terima kasih Pak Fitri. Saya juga pamit sekalian, nanti saya harus mengajar di kelas 7E. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fitri, mohon maaf ya. Pak Ali ya? Ya, Pak Ali. Pak Ali itu ngasto apa Pak? Pak Ali ini. Pak Ali itu ngasto bahasa Inggris. Mata pelajaran termasuk guru teladan ya, nek di sini. Sangat disiplin Saya tadi lihat katanya jadi apa? Pembantu kesiswaan ngoten ya? Iya, jadi pembantu wakil kesiswaan. Jadi pembina OSIS. Pembina OSIS, wah luar biasa, masih muda
energik, bahasa Inggrisnya juga lancar, Iya. dan membantu wakah kesiswaan. Dan berkarisma juga di depannya Wah, anak-anak. luar biasa. Saya salut dengan beliau. Betul. Saya juga salut dengan Pak Rojak tadi dalam proses itu jadi mengamati tadi ceritanya Pak saya. Oh, Ketika iya. proses coaching tadi saya Iya, mengamati betul. dengan seksama. Ya mohon maaf tadi Pak Ali kan biasa seperti itu. Oh, Pak Ali gitu. kalau bercurhat itu lamanya luar Oh, biasa. iya. Tapi ya kita selama apa namanya itu sesama guru, jika ya saya pribadi kalau itu berkaitan dengan masalah sekolah, welcome. Iya, pasti itu. Iya. Teman lama nek dengan Pak Ali itu. Teman lama, Oh, iya. semenjak Pak Ali masuk ke sini, beberapa tahun kemudian saya masuk ke sini. Oh iya gitu. Ya gini Pak Rojak, Siap. kita fokus saja ya karena memang sudah waktunya sudah sore, kemudian biar sama-sama enak juga. Saya ingin melanjutkan terkait dengan supervisi tadi Pak. Kan memang ada 3 tahapan. Iya. Satu pra supervisi tadi sudah di awal. Sudah ya. Kemudian supervisi itu sendiri saya tadi ngamati dengan serius percakapan Pak Rojak dengan Iya. coaching ya, coachingnya Coachingnya Pak Rojak dengan Pak Ali Usman, dan kita masuk ke tahap yang terakhir adalah pasca supervisi. Pak. Ya, lanjut ya, kita terkait ini Pak. Tadi Pak Rojak di awal pra supervisi tadi menyampaikan bahwasanya kompetensi inti yang ingin dikembangkan tadi adalah apa tadi Pak? Preference. Preference ya, atau hadir penuh ya. Kehadiran penuh. Oke. Sense. Bagaimana Pak Rojak menilai Pak terkait performa dalam kompetensi inti tadi Pak Rojak? Iya. Pripun? Saya pribadi berkaitan dengan presence ini, kehadiran penuh ini, saya menilai perasaan saya pribadi ketika saya memberikan coaching kepada teman rekan sejawat, terutama tadi dengan Pak Ali itu, saya lebih cenderung menghadap ke bawah. Oh gitu. Ya itu ya makanya kehadiran penuh saya di situ. Jadi kompetensi yang harus saya tingkatkan itu harus saya. Nah kalau kita berbicara dengan lawan bicara kan kita harusnya kan berbicara menghadap tatap muka gitu loh. Jadi rasa saya untuk melaksanakan tersebut itu susah. Terus ngeten Pak Rojak, apa yang membuat Pak Rojak itu menilai demikian? Ini ya, karena apa yang dirasakan dengan Pak Ali itu sama dengan apa yang saya rasakan. Jadi Pak Ali tadi merasakan bahwa beliau itu punya rasa ketakutan, rasa ketidakenakan dengan seniornya. Ya. Apalagi jujur saja Pak Ali itu senior saya di sini. Oh gitu. Pak Ali sebagai apa namanya itu, sebagai wakil dari kesiswaan, dan di sini saya sebagai guru biasa ya setiap hari mendengarkan curhat Pak Ali, karena Pak Ali senior saya, makanya saya punya rasa yang gitu loh. Jawanya gitu. Rasa ibunya tuh tinggi gitu loh. Ya, makanya saya untuk menghadap wajahnya Pak Ali itu rasanya masih kadang itu ke bawah ya, tadi tak amati ngoten. Tinggi. Jujur tadi saya juga mau mengatakan demikian. Ngeten Pak Rojak, bolehkah saya menyampaikan sedikit saja terkait hasil pengamatan saya selama Pak Rojak melakukan coaching dengan Pak Ali tadi nggih? Oke, boleh. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan Pak Rojak terkait dengan poin inti, kompetensi inti yang ingin Pak Rojak kembangkan, yaitu hadir penuh. Saya tadi melihat memang dari raut wajah, ya, betul. Kemudian mendengarkan gundah gulana, itu sudah bagian dari hadir penuh. Tapi memang tatapan mata tadi, harusnya memang ketika hadir penuh itu ya memang tatapan matanya harus. Mata tidak bisa menipu. Mata tidak bisa menipu. Jadi saya sampaikan itu. Kemudian saya juga mengamati tadi ketika Pak Rojak melakukan coaching, itu sudah sesuai dengan alurnya ya, alur tirta seperti air Pak istilahnya. Kemudian terkait itu tadi Pak, tatapan mata tadi. Bagaimana pendapat Pak Rojak mendengar saya mengatakan memang tatapan Pak Rojak itu bukan bagian dari hadir penuh? Iya. Pendapatnya Pak Niko. Iya betul. Jadi saya memang merasakan kelemahan saya untuk peningkatan kompetensi, terutama coaching ini itu terhadap itu presensinya kehadiran penuh. Ya sesuai dengan alasan yang sudah saya sampaikan tersebut. Akan tetapi mungkin ke depan nanti saya akan melakukan perbaikan lebih lanjut, gitu. Jadi dengan dimulai dari literasi, terus belajar sesuai dengan kajian literatur.
Dan juga saya akan lebih sering-sering mengadakan coaching untuk melatih mental pasti, gitu. pasti itu. Jadi mental saya kalau bertemu dengan teman senior Iya. itu selalu menunduk ke bawah. Betul, Gitu. betul. Itu perlu ada perubahan yang lebih baik. Sama ini lagi Pak Rojak, memang kan ada 3 kompetensi ya yang Iya, harus betul. kita kuasai. Yang pertama memang hadir penuh tadi. Iya. Yang kedua adalah apa coba? Yang kedua itu adalah ini tadi ya Pak, apa itu mendengarkan aktif. Mendengarkan Pak Rojak aktif. sudah bagus sekali sebenarnya mendengarkan aktifnya. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Iya. 3 hal itu memang bagian dari satu kesatuan Pak Rojak. Iya. Perlu diasah lagi, perlu Iya. ditingkatkan lagi. Terus kami lanjutkan Pak Rojak, terkait ini Pak, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang pada Pak Rojak untuk meningkatkan performan tadi itu yang terbayang pripun? Jadi dari hasil apa yang saya lakukan dengan Pak Ali tadi, coaching tersebut, jadi untuk meningkatkan performa diri saya, ya kalau berbicara dengan peningkatan kompetensi ya, belajar literatur dan literasi itu sudah hal yang biasa. Tapi poin pentingnya saya harus lebih banyak berlatih. Iya. Nah itu mungkin tidak hanya dengan Pak Ali, nanti saya akan guru lain yang lebih muda, yang selevel, seusia. Kalau seusia kan tatapan matanya bisa lebih lanjut, nanti meningkat lagi ke usia yang lebih lanjut, ke lebih senior, Iya. Itu Rentangnya nanti biar meningkat betul. Tidak langsung kepada yang lebih tinggi. Betul sekali. Poin-poin utamanya memang Pak Rojak sudah dapat. Ya. Dan untuk kedepannya sudah ada ya Pak, aksi nyatanya istilahnya ya. Gini Pak, sebagai penutup, gini Pak Rojak, kira-kira dari percakapan kita hari ini, supervisi kita hari ini, Pak Rojak bisa menyatakan apa yang bisa didapat Pak dari supervisi ini, yang didapat apa? Yang saya dapatkan dari supervisi hari ini tadi, yang pertama kaitannya dengan permasalahan kompleks yang ada di dunia pendidikan. Saya menilai permasalahan tersebut itu pasti selalu ada. Iya. Akan tetapi permasalahan tersebut itu kan pasti akan kita dapat selesaikan. Pasti selesaikan. Nah, dan juga ketika tadi Pak Ali Usman menyampaikan permasalahan Pak Ali ini, coaching tadi ini menurut saya itu sangat penting. Sehingga kita sebagai guru bisa belajar, terus bisa mengembangkan diri, dan juga bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin yang serupa dan seirama. Bahkan mungkin kedepannya harapannya jauh lebih baik lagi. Ya pasti itu. Jadi menurut saya itu coaching ini sangat-sangat perlu. Dan juga apalagi nanti kalau memang ada kegiatan coaching ini ya harus ada peningkatan lah. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin boleh melaksanakan coaching dengan siapa saja. Saling sharing. Karena apa, kalau masalah dipendam itu tidak akan selesai. Betul sekali. Malah jadi, mohon maaf, nanti penyakit diri nanti gitu. Ya, begitu Pak Rojak terkait supervisi akademik ini. Memang tujuan saya melihat bagaimana Pak Rojak melakukan observasi, kemudian melakukan supervisi di coaching itu sendiri, dan pasca supervisi ini. Harapan saya ada peningkatan tadi dari level berapa tadi Pak? 5. Dari 5. Harapan saya tidak 7 Pak, langsung menuju ke 8 gitu. Kalau mohon maaf, kalau menurut pengamatan Bapak Fitri sebagai supervisor yang saya lakukan dengan Pak Ali tadi, nilainya kira-kira rentangnya berapa? Ya, kalau Pak Rojak poinnya 7, saya harapan 8, kita ambil tengah Pak. 7,5 gitu. Oke. Aman semuanya. Oke. Yang pasti supervisi ini akan bermanfaat bagi Pak Rojak itu sendiri. Terkait 3 kompetensi inti tadi ya. Yang hadir penuh Pak, tatapan mata itu bagian yang paling esensial yang perlu ditingkatkan. Kalau mendengarkan aktif, saya kira Pak Rojak nomor 1, tidak ada duanya. Gitu ya Pak Rojak, biar sama-sama enak. Saya juga masih melesaikan tugas yang lain. Pak Rojak juga mungkin masih ngajar ya Pak? Iya, masih ngajar ini jam selanjutnya jam ke-7 ke kelas 8. Gitu nih Pak Rojak, terima kasih. Sama-sama. Lain hari bisa disambung lagi. Oke, Pak Rojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.